Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis. Ayat ikhwah wal akhwat, barakallahu fikum. Insyaallah saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang di sekitar kita, yaitu tentang pengertian tarawih. Tarawih itu jamak dari kata tarwihatun, yaitu waktu sesaat untuk istirahat. Kenapa sholat tarawih ini dikatakan waktu sesaat untuk istirahat? Dilihat dari cara pengerjaan yang insya Allah akan kita bahas ke depannya. Ya, intinya pengertiannya waktu sesaat untuk istirahat. Kemudian waktu pengerjaan tarawih ini dilakukan ba'da sholatil isya, selesai sholat isya sampai qoblal fajr, sebelum waktu subuh. Ini adalah waktu pelaksanaan tarawih, ya. Karena kata lain dari tarawih ini adalah sholatul lail. Baik, sholatul lail. Sholat lail artinya kita sholat pada malam hari. Malam itu dikatakan, malam itu kapan sih? Malam itu pada isya sampai sebelum fajar, sebelum sholat subuh. Maka itu adalah waktu lail, waktu malam. Ya. Walaupun adapun pengerjaan, ya, yang tepat untuk melaksanakan ibadah lail ini, sebagaimana di Quran surah Al-Muzammil ayat yang terakhir, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu. Sepertiga malam. Baik. Sepertiga malam ini adalah waktu tepat untuk melaksanakan salat lail. Adapun kebiasaan kita, ya, mengerjakan salat tarawih, ya, atau biasa salat lail, kata lain dari salat tarawih itu setelah salat isya. Baik. Nah, ini boleh keduanya, ya. Boleh di sepertiga malam kita mengerjakannya maupun setelah salat isya. Kenapa? Karena sama-sama pada waktu lail atau pada waktu malam hari. Yang salah yang mana? Kita mengerjakan salat ini selesai subuh atau di siang hari. Maka ini yang salah. Baik. Kemudian syarat tarawih. Baik, saya mulai dari rakaatnya. Ya. Di kalangan umum, ya, di masyarakat ada yang sebagian mengerjakan 2 rakaat, dan ada yang mengerjakan 4 rakaat, dan kemudian 3 rakaat. Mana yang betul? Baik. Saya mulai dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu beliau radhiyallahu anha ditanya, "Ya Aisyah, bagaimana cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Makana yazidu fi Ramadan wa fi ghairihi ala 11 rakaat." Baik, Rasulullah tidak pernah menambah, ya, maupun mengurangi dari 11 rakaat yang beliau kerjakan. Summa yusolli 4 rakaat. Kemudian beliau sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa qulihinna. Dan jangan kamu menanyakan tentang bagusnya dan panjangnya, ya, sholat beliau. Summa yusolli 4. Kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi. Wala tas'al an husnihinna wa qulihinna. Dan jangan kita tanya tentang bagusnya bacaan beliau dan juga panjangnya sholat beliau. Semua yusolli salah.
Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Hadis ini sahih diriwayat oleh Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Baik. Di sini menjelaskan bahwa sholat lail itu fi Ramadan wala fi ghairihi, pada bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Artinya sholat tarawih pada saat bulan Ramadan dan sholat lail pada saat di luar bulan Ramadan. Ya. Rasulullah tidak menambah, tetap 11 rakaat. Ya. 11 rakaat itu rinciannya adalah 4 rakaat itu adalah tarawih dan 3 rakaatnya itu adalah witir. Rinciannya. Baik. Ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan di mana sih hadis yang menjelaskan tentang 2 rakaat? Ternyata hadis yang menjelaskan sholat tarawih itu 2 rakaat atau sholat lain itu 2 rakaat itu ada hadis di Ibnu Umar, ya, riwayat Ibnu Umar dari Ibnu Abi Syaibah, dari Ibnu Abi Syaibah, ya. Sholatul lail wan nahar rakaatan atau masna, 2 rakaat. Di sini tidak dijelaskan, ya, sampai berapa rakaat yang dikerjakan itu. Apakah sampai 11 atau sampai 23? Tidak dijelaskan di sini. Ya, tidak dijelaskan di sini. Sehingga ulama Syafi'iyah, beliau menulis di dalam kitabnya, yaitu rahimahullah, menulis di situ sholat lail atau sholat tarawih itu 20 rakaat dan 3 rakaatnya adalah witir. Ternyata di antara kedua itu boleh. Baik kita melaksanakan 4 rakaat, kemudian 3 rakaat, maupun 2 rakaat, seperti mazhab Syafi'i, ya, sampai 23 rakaat silahkan dikerjakan. Tapi berdasarkan hadis Aisyah, Rasulullah tidak pernah menambah pada bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan 11 rakaat, tidak pernah menambah dan tidak pernah mengurangi. Ya, baik, silahkan dipakai keduanya, ya, yang mana karena hukum dan sikap hukum itu beda. Kalau hukum, alhamdulillah kita sudah mendengar bersama-sama tadi. Tergantung sekarang sikap hukum kita, tergantung dari kita mau pilih yang mana. Baik, paham sampai sini? Coba. Dan alasan orang, ya, kenapa memilih 443? Karena hadisnya langsung dari istri Rasulullah SAW. Karena istri Rasulullah SAW adalah yang serumah dengan Rasulullah, tahu, ya, apa yang dilakukan Rasulullah dan tahu perbuatan-perbuatan Rasulullah. Baik. Tapi, ya, dalam ilmu hadis ternyata ada ucapan, ada perbuatan, dan ada takriri. Kalau ucapan itu apa? Itu perkataan Rasulullah, qaulur Rasul, perkataan Rasul. Sebagaimana di hadis Ibnu Umar tadi, ya, masna itu adalah perkataan Rasulullah. Kemudian perbuatan Rasulullah ada di hadis Aisyah. Kemudian takrir itu adalah diamnya Rasulullah pada saat Rasulullah melakukan pada saat sahabat melakukan suatu amalan tapi Rasulullah diam. Nah, itu adalah takrir Rasul. Baik. Nah, sekarang dalam ilmu hadis ternyata yang paling kuat itu adalah perkataan Rasulullah dibandingkan perbuatannya. Baik. Nah, perkataan Rasulullah itu lebih kuat daripada perbuatannya. Tapi kita tidak pernah menyalahkan 443 maupun 222. Baik, silahkan kita, sikap hukum kita, kembali kepada kita. Sikap hukum kita memilih yang mana. Jangan pernah menyalahkan orang yang berbeda dengan kita, ya, karena keduanya boleh. Silahkan kita pilih yang mana. Lalu bagaimana sih, ya, sholat tarawih? Dikatakan sah dan juga dikatakan tidak sah. Ini sah, ini tidak sah. Ya, bagaimana sih? Apakah ada ceramah? Apakah ada sholawatannya? Dan apakah ada batasan jamaah?
pada saat sholat tarawih sehingga itu dikatakan sholat tarawih yang sah? Dan bagaimana sholat tarawih di keadaan sekarang, di keadaan pandemi COVID-19? Baik, apakah ada ceramah? Sekarang saya jelaskan hukumnya dulu, kemudian sikap. Hukumnya dalam hadis itu tidak ada. Baik, dalam hadis tidak ada. Cuman, ya, ini dia. Rasulullah SAW setiap menyampaikan tausiah itu adalah ya, tentang takwa. Bagaimana cara kita untuk memperkuat takwa kita. Di bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Kenapa dikatakan waktu yang tepat? Karena bahkan orang-orang yang belum pernah memegang Al-Quran pun dia memegang Al-Quran pada saat bulan Ramadan. Baik. Nah, bagaimana caranya agar mereka itu semakin kuat, ya, semakin kuat takwanya kepada Allah? Maka boleh, ya, tidak ada pertentangan dalam jumhur ulama. Ya. Boleh diadakan ceramah. Karena apa? Dengan satu syarat tadi, memperkuat takwa. Bagaimana orang yang belum pernah selama hidupnya sholat, ya. Bagaimana orang yang sebelumnya belum pernah memegang Al-Quran, tapi kenapa pada saat bulan Ramadan mereka sholat, mereka memegang Al-Quran, membacanya, bukan memegang saja, tapi membacanya, bahkan menamatkannya. Yang seumur hidupnya belum pernah menamatkan Al-Quran, pada saat bulan Ramadan dia sanggup untuk menamatkan Al-Quran, membacanya hingga habis. Bagaimana cara itu agar bisa terjaga semua? Sehingga pada saat kita latihan di satu bulan ini, bulan Ramadan, dan ujiannya selama 12 bulan, yaitu di luar bulan Ramadan, bagaimana cara menguatkannya itu? Dengan cara diadakanlah ceramah. Ceramah dengan tujuan satu tadi. Ceramah yang meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan menurut imam kita, yaitu Syekh Utsaimin, ya, dari hadis Nabi SAW, barang siapa yang sholat bersama imam, ya, sholat tarawih bersama imam maupun sholat lain bersama imam, maka Allah catat pahalanya sholat satu malam suntuk. Maka dari itu, kalau ada ceramah kita ikuti. Yang paling penting adalah kita sholat bersama imam sampai tarawihnya selesai, maka Allah akan catatkan pahala sholat selama satu malam suntuk. Terus, apakah ada batasan jamaah pada saat tarawih? Dan bagaimana salawat tarawih sendiri? Untuk batasan jamaah tentunya tidak ada, berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW 3 hari pertama di bulan Ramadan beliau sholat di masjid, tentunya bersama jamaah para sahabat pada saat itu. Tapi hanya 3 malam saja. 3 malam saja. Kenapa Rasulullah SAW ya, di hari setelahnya tidak mengerjakan di masjid? Karena Rasulullah SAW takut tarawih diwajibkan bagi umat. Ya. Maka dari itu sholat ini adalah sholat sunnah. Dari hadis ini bisa kita ketahui bahwasanya tidak ada batasan jamaah, walaupun kita sholat sendiri itu boleh. Adapun sholat berjamaahnya itu datang pada saat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengumpulkan seluruh kaum muslim untuk sholat berjamaah bersama, untuk sholat tarawih. Karena pada saat itu di masjid-masjid, ya, para kaum atau kabilah di bangsa Arab itu
sholat sendiri-sendiri. Kaum satu, ya, kabilah yang pertama sholat di pojok kanan, kabilah yang kedua sholat di pojok kiri. Nah, Umar bin Khattab pada saat itu mempunyai inisiatif. Kenapa umat muslim ini terpecah? Sholatnya pun terpecah. Maka dari itu beliau mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan mereka semua dan sholat berjamaah. Dan perkataan yang sangat terkenal, ya, dari Umar bin Khattab, jika dikatakan ini, ya, bid'ah, maka inilah sebaik-baiknya bid'ah. Baik, karena kita sudah mengetahui bahwasannya sholat tarawih itu boleh sendiri, maka dari itu kita ikuti anjuran pemerintah dan juga terutama ulama-ulama kita telah mengeluarkan fatwa bahwasanya sholat tarawih di rumah. Maka dari itu, ayolah kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, yakni di rumah aja. Syukran ala husni imamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.